nggak pulang. Tapi karena ulama ya ada kasus pada sekarang orang masih kerja, ya lah ketika pulang kerja langsung ke masjid. Nanti habis subuh dia berangkat lagi pulang ke rumah, berangkat ke kantor lagi karena masih itu kewajiban juga. Tapi kalau yang nggak ngapa-ngapain minum Pak. Bahkan itu dilanjutkan oleh para istri Nabi sepeninggal Nabi. Jadi Siti Aisyah ketika wafatnya Nabi telah wafat, beliau pun i'tikaf. Apalagi sekarang insya Allah perempuan lebih aman. TKM itu juga menyambut tamu-tamu Allah yang pada mau i'tikaf, bersih-bersih, apa kamar mandinya, kerannya dicek-cek semua. Nah, apa namanya mic ini buat imam. Ini tadi kurang bagus ya. Kalau gue apa? Karena tuh kalau ini sounding itu saya termasuk yang sensitif gitu. Karena termasuk dulu di pondok bagian begituan Pak. Jadi kalau toa-toa mainan saya dulu di pondok. Jadi kalau ada acara-acara di sana itu saya yang pegang. Dekor termasuk making itu. Makanya gitu-gitu jangan semua orang Pak. 1-2 orang aja. Jangan semua banyak ya yang lihat. Ya, suara. Kalau baterai sudah mulai ganti, jangan pas udah perform, baterainya layaknya walayamu. Udah hidup nggak mati lalu, kayak kepala nyut-nyutan. Karena gini Pak, ketika kita dengar ada mic itu kalau dia nggak bagus, suara yang belum keluar dari itu kayak kesedot, jadi kita capek. Dan itu jadi nggak lepas. Lanjut. Waqad jaa an Abil Ahwas al-Jumshami qala. Telah datang satu riwayat dari Abil Ahwas al-Jumshami. Beliau ini tabi'in. Qala in kana rajul la yatrukul qustata turuqan ay ya'tiyahu lailan. Andai kata seorang laki-laki atau seseorang mengetuk tenda atau datang pada satu malam, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahar. Ini milik kayak dulu kita di kampung-kampung kita. Maka dia akan mendengar apa sih namanya itu? Anggota isi rumah itu tenda di malam hari, dawiyan kadawiyin nahar. Suara seperti suara, kalau bahasa Arabnya itu as-saut la yufham. Suara yang tidak dimengerti, jadi ngomong gitu, itu maksudnya dulu Pak, kalau kita ke kampung, apalagi malam itu rata-rata semua rumah kayak kedengaran begitu orang pada tadarus. Di Indonesia juga dulu, nggak tahu sih, makanya itu yang hilang Pak. Sekarang orang habis maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ente bid'ah. Nabi nggak pernah ngajar di istighfar begitu. Pakai ini. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfarnya katanya bid'ah. Dan dia empor gimana dia? Nah, di mana maki-maki di rumah TV pada saat zaman dulu nggak ada Pak, habis maghrib ngaji semua. Nah ini ya. Jadi apa? Muaranya rumah juga Pak. Orang tua sekarang nggak terlalu, bahkan orang tuanya udah pulangnya malam. Gimana mengontrol anak? Qala fama balu haula'i ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Lalu dikatakanlah, bagaimana bisa mereka orang-orang datang ke kamu itu merasa aman, sementara di tempat lain dia ketakutan. Kenapa? Di sini ahli Quran Quran itu bacaan mulia. Siapapun yang bersentuhan dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Malam diturunkan Al-Quran jadi malam paling mulia, Lailatul Qadar. Bulan di mana Quran diturunkan jadi bulan paling mulia. Malaikat yang membawa itu kepada Nabi Muhammad juga malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad yang diturunkan kepada beliau adalah Nabi yang paling mulia.
dan umat yang diturunkan Quran kepada mereka adalah umat yang paling mulia. Maka kalau pengen jadi hamba Allah yang paling mulia, jangan jauh-jauh dari Quran. Ini sejalan hadis Nabi dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Pengen jadi mulia gimana tapi jauh dari Quran, balas baca, udah nggak bisa baca malah jauh. Sekali baca cuma 1 ayat 2 ayat. One day one ayat itu Pak baru orang yang belajar. Pak, kalau Bapak yang udah ahli Quran jangan one day one ayat. One day one juz lah. One day one juz sebenarnya Pak nggak berat kalau satu juz itu 10 lembar, bolak-balik 20 halaman, ya Pak. Jadi kalau saya habis sholat fardu 2 lembar, selesai Pak 1 juz 1 kali. Wa Ibrahim an-Nakhai qala, dari Ibrahim an-Nakhai dia berkata, kana yuqalu, dikatakan oleh orang-orang, banyak orang-orang ahli ulama, iqra'u minal lail walau halaba syatin, bacalah dalam Quran pada malam hari walaupun syatin itu kambing betina sudah mengeluarkan susunya. Ada yang tukang kambing dengan susu. Kalau kambing udah keluarin susunya kira-kira jam berapa? Jadi kalau udah malam baca Quran. Wa an Yazid ar-Raqashi, dan dari Yazid ar-Raqashi qala, beliau berkata, idza ana nimtu, kalau aku tidur, tsumma istaghaitu, lalu aku sadar, bangun maksudnya bangun, tsumma nimtu, aku tidur lagi, fala namat ainaya, ketika itu aku tidur lagi, sesungguhnya mataku enggak tidur, merem doang maksudnya. Jadi baca Al-Quran itu yang habis jalan kalau di Pak, termasuk naik kereta, dia lagi murojaah itu. Ini merem tapi mulutnya komat kami gitu. Itu lagi murojaah. Nah, di kereta atau di pesawat. Kultu ini maksudnya Imam Nawawi yang berkata, wa innama ruddihat sholatul lail wa qira'atuhu liqaunihi ajma' lil qalb. Sesungguhnya nilai keutamaan sholat malam, wa qira'atuhu, dan membaca Quran pada malam hari, liqauniha ajma' lil qalb. Kenapa dianjurkan kok malam lebih banyak? Karena kata malam itu lebih menyatukan hati kita, membuat hati kita lebih positif. Karena begitu siang kan kita sibuk dengan dunia, lagi tenang di kamar, anak berisik, anak nangis, di tempat kerja lagi mau baca, kantor atasan udah nyuruh baca, lalu sibuk. Maka di malam kalau kita masih sibuk gitu, kapan kita punya buat berdoa dengan Allah, berdoa dengan Quran? Maka malam itulah yang kita banyak doa, kita perbanyak. Wa ab'ad minasyagilat, ya, pada malam itu kita sudah jauh Pak dari kesibukan, wal mulhiyat, aktivitas yang melalaikan kita, wa tasarruf fil hajat, dan yang sudah dari kegiatan yang memikirkan banyak-banyak hajat. Tadi yang saya bilang banyak kegiatan kalau siang, pengen ini. Wa aswan minar riya, dan terjaga dari riya kalau malam. Dan tidak ada yang kerja. Kita ini berdoa sama Allah, berdoa sama Quran, Allah. Ini nikmatnya. Bagi orang yang sudah mendapatkan senang berjam-jam begitu, berarti dia insya Allah sudah manisnya iman, lazatnya berdoa kepada Allah, lazatul iman, lazatul taqwa, lazatul ibadah, mendapatkan kelezatnya bersama Allah, bersama Al-Quran. Wa ghairi minal mukhabatat, dan yang lain amalan yang lain yang sia-sia. Ma'a ja'a asyaqu bihi bil ijadil khairatil lail. Di samping adanya tuntunan dari syariat terdapatnya kebaikan-kebaikan di malam hari. Fa innal Isra' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana la ketahuilah bahwa Isra' Nabi, Mi'raj Nabi adalah pada malam hari. Begitupun Isra' Mi'raj Nabi kan malam hari.
turun Quran, inna anzalnahu fi, sesungguhnya kami turunkan Quran itu di malam, kata Allah, bukan siang. Maka malam ini ada banyak keutamaan untuk ibadah. Nabi juga mengatakan dalam pesan kita ada 4 pesan Nabi. Afsus salam, sebarkan salam dimanapun kepada siapapun yang kalian kenal ataupun tidak kenal. Ini juga sunnah yang lupa hilang. Kita salam yang kita kenal doang, atau ngamuk doang, assalamualaikum. Itu pun kadang salah, hukumnya banyak, assalamualaikum. Hukumnya panjang. Yang kedua, afsus salam wa at'imut ta'am, ngasih makan orang. Apalagi orang habis ngaji, wah lagi makan enak tuh betul. Ya, habis pengajian dari majelis diselawat. Wa sallu bil laili wa annasu niyam, kata Nabi, lalu bangkit dari tidur sholat ketika orang banyak tidur. Orang sedang miliaran manusia pada tidur, mimpi-mimpi dalam tidurnya, kita bangun, tak kuatin kaki kita, dengkul kita angkat. Ustaz, tapi berat ngantuk-ngantuk. Awal-awal dia paksain kok. Biar baca Al-Fatihah masih ngantuk-ngantuk. Di awal-awal paksain. Nanti 2, 3 terus, insya Allah Allah kuatin. Maka sebelum tidur doa juga mau untuk tidur, ya Allah bangun saya, kuatin badan saya untuk bangun qiyamul lail. Dan jangan jauh-jauh kok, jangan kalau masih belajar jam 2, nggak apa-apa nggak ngangkat ke subuh nggak apa, jam 4, setengah 4, 2 rakaat, 4 rakaat, capek rebahan aja dulu. Nanti udah nikmat baru mau bacanya panjangan, baru jam 2, jam 3 gitu bang. 1 rakaat 1 juz. Ini kan nanti Ramadan katanya mau 1 rakaat 1 malam 1 juz. Ya, tarawihnya. Iya. Jangan imamnya doang yang 1 juz. Makmumnya duduk dulu, kalau udah mau dikit lagi rukuk baru berdiri aja. Imamnya doang yang baca 1 juz. Karena ada yang begitu. Sudah mau rukuk baru bangun dia. Imam yang baca jangan capek. Jadi kalau nggak pelajari, nggak dimulai dari dikit, mau gimana kuat? Wa hadisu yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya. Ada hadis juga, ini Imam Bukhari, riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa Allah turun setiap malam kulla laila ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yang di syatul lail, menjelang pertengahan lewat setengah malam, berarti sepertiga malam. Fayaqul, lalu Allah berfirman, hal min da'in fa'astajibalah. Apakah ada yang meminta kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Tapi makna turun begini Pak, bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sama orang-orang Wahabi, Salafi. Ustaz Salafi itu Wahabi. Kalau di YouTube jelasin. Turunnya Allah, mereka gambarnya seperti kita turun dari angkot, turun dari kendaraan, atau turun dari bangku, turun begitu. Turun. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak menjelaskan itu. Makna turun itu artinya turun rahmat Allah, turun malaikat Allah, turun pertolongan Allah, gitu. Jadi ditakwil, bukan turun begitu. Kenapa? Sifat turun begitu mengarah kepada hadas atau apa sih namanya itu, perbuatan baru. Maka Allah tersucikan dari perbuatan-perbuatan yang baru seperti makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin mengatakan Allah turun seperti itu seperti makhluk. Jadi Allah menurunkan, turun maksud di situ adalah turunnya malaikat Allah atau turunnya rahmat atau pertolongan. Wa fi sahih, dalam Sahih Bukhari juga dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, fil laili sa'atun yastajibullahu fiha addu'a kullal lail.
Setiap malam ada waktu-waktu di mana Allah mengijabah doa-doa setiap orang. Maka cari itu, dan ulama menjelaskan itu ada di sepertiga malam. Kalau di setiap minggu ada waktu yang mana paling mustajab adalah di hari Jumat dan ba'da asar. Itu sering kali kita lalai. Kita malah nonton TV, kita lagi di jalan. Hari Jumat di sore hari. Kalau setiap tahun ada di bulan Ramadan, yaitu tepatnya yang mana yang terbaik di Ramadan 10 malam terakhir. Gitu. Warawa sahibu Bahjatul Asrar, dan diriwayatkan oleh pengarang kitab Bahjatul Asrar yaitu Nuruddin Abdul Hasan Asy-Syafi'i bi asnadihi an Salman al-Atmati, dengan sanad dari Salman al-Atmati. Qala, beliau berkata, ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqulu syi'ran, aku melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpiku. Beliau berkata, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sabtun yasumuna. Andai ada orang, tidak ada orang yang diri baca Quran dalam malam hari, dan atau tidak ada orang yang puasa di siang hari, laduk dikat ardukum min tahtikum sahara. Sudah jam 6. Li'annakum qaumun su'in ma tuti'una, tentu tanah di bawah kalian akan berguncang di malam hari, di akhir malam, karena kalian ada li'annakum qaumun su'in, karena kalian adalah orang-orang atau kaum yang buruk atau jahat, ma tuti'una, yang enggak pernah taat. Sampai malam aja masih enggak mau bangun, sibuk ya, siang sibuk, malam enggak bangun. Itu ya, kita lalai. Wa'lam anna fadilatul qiyam bil lail wal qira'ah fihi tahsulu bil qalil wal katsir. Maka ketahuilah, kata Imam Nawawi, fadilahnya keutamaan bangun malam dan bacanya itu bisa banyak ataupun sedikit. Tadi yang saya bilang. Kalau yang baru belajar jangan langsung baca. Wa kullama tatulkan afdal, walaupun dikatakan kalau lebih banyak lebih bagus. Tapi orang baru belajar mau langsung banyak ya enggak bakal. Illa an yasta'ibal lail kullahu, tetapi itu di luar kalian begadang di malam hari. Fa innahu yakrahu dawamu alaih, justru yang hal itu dimakruhkan. Sepanjang malam enggak tidur baca Quran, itu justru dimakruhkan. Wa illa an yadurra bi nafsi, kenapa? Karena itu akan memperburuk dirimu atau memudaratkan dirimu. Wa mimma yadullu ala usulihi bil qalil hadis, dan yang menjadi sandaran bahwa yang dikit juga adalah punya keutamaan adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, siapa orang yang bangun malam dengan 10 ayat, dia insya Allah tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, siapa orang yang bangun dengan 100 ayat lalu dia ditulis sebagai orang yang taat atau bertakwa. Wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantirin, siapa orang yang bangun malam lalu dengan 1000 ayat dia ditulis sebagai orang-orang yang dapat pahala berlimpah ruah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa haqa Sa'labi Ali bin Abbas, dan diriwayatkan dari Sa'labi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, man shalla bil lail raka'ataini faqad bata lillahi sajidun wa qa'iman, siapa orang yang salat malam walaupun cuma 2 rakaat, Allah tulis dia setara dengan dia salat semalam suntuk. Insyaallah. Nah, jadi niatnya Pak ya, yang terpenting niatin kita bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah 2 rakaat, tambah lagi nanti 2 rakaat. Kalau sudah kuat dan sudah terbiasa, insya Allah akan nambah sendiri. Begitupun baca Quran, jangan kita nunggu Ramadan pengen mantengin setiap hari 1 juz, tapi kita nggak mulai dari hari-hari sebelum Ramadan. Mulai dari 1 halaman, lalu 2 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman. Nanti udah biasa 1 juz. Ini kebanyakan orang
nunggu Ramadan lalu pengen tadarus satu hari satu juz, berat pasti. Demikian mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk memotivasi diri kita, untuk khusus menyongsong bulan suci Ramadan. Kita bersiap-siap diri untuk menjaga kesehatan walafiat sehingga bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas termasuk qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'an. Silakan jika ada yang mau ditanya. Iya. Mana Pak Haji dulu? Silakan Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menegakkan keistiqomahan, apakah kita bisa memvonis diri kita di saat tidak istiqomah itu sebagai orang yang munafik? Karena kan istiqomah itu kan konsisten. Terkadang sifat kemanusiaan itu cenderung fluktuatif ya, maksudnya pasang surut gitu. Nah, apakah diri kita bisa memvonis bahwa itu suatu kemunafikan? Seperti itu. Kita dulu. Yang kedua, tanya. Saya tertarik, kan banyak kita amalan pribadi. Nanti kita ngaji, kita sholat malam, itu kan amalan pribadi. Jadi ada sholat kita, jadi ada amalan berjamaah. Kita perlu bahas amalan ibadah berjamaah, amalan berjamaah. Nanti tebar salam, itu doa saya. Tebar salam yang maksud itu kan mengenai assalamualaikum. Apa maksudnya lebih dalam tebar salam itu? Ini termasuk kita malah ini berjamaah ya, ini soal berjamaah, terkait taklim ini kan termasuk berjamaah. Tapi ada tebar salam yang mungkin jelas bukan atau pribadi, apakah itu berjamaah juga tebar salam itu? Apa maksudnya di sini tebar salam? Apakah itu dari saudara kita atau orang lain atau bagaimana? Ada lagi biar sekalian satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bicara masalah Palestina. Kan ada saudara lagi, kalau Palestina itu sudah damai, nanti di luar dari Palestina itu kan akan terjadi peperangan, krisis, kelaparan semua. Berbondong-bondonglah kepala Nabi ya, sebenarnya. Kamu bersama ke sana. Nah, saya mau bertanya, bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Termasuk makmur juga. Makmur. Iya. Mekah Madinah, apakah makmur juga? Sudah. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Atau dari ibu-ibu satu? Ada? Ada satu lagi Ustaz. Ini atau Isra Miraj Ya, pertama jadi istiqomah. Kalau kita masih biasanya ibadahnya antar Senin antar Kamis gitu kan, bolong-bolong, maka itu menunjukkan kita munafik. Kalau masih belajar ya tidak, masih belajar. Tadi Nabi Sindir itu ya, jangan la takun misal fulan, ya Abdullah la takun misal fulan. Wah Abdullah jangan seperti orang yang itu tuh. Dulu dia rajin qiyamul lail, kalau sekarang ya mungkin kalau itu qiyamul lail lalu Nabi sebutkan salah satu kebaikannya. Tapi kalau kita mau umumkan atau kita pakai kata-kata lain, mungkin dulu dia rajin ke masjid, sekarang enggak. Dulu rajin sedekah, sekarang enggak gitu, pelit gitu. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang itu Nabi sindir. Kemana tuh orang? Oh jadi jangan begitu. Walaupun kata Pak Haji nanti al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang turun, kadang naik, itu. Makanya kenapa kita diantaranya minta ajaran Nabi untuk meminta istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa taqabbal. Atau di hadis lain Nabi ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Itu kan supaya hati yang bolak-balik karena itu a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah dan malas.
Ini tubuh kayaknya bawa malas gitu ibadah. Ini kita minta sama Allah. Itu salah satu yang diajarkan Nabi. Nabi aja mengajarkan. Jadi kadang kita lagi malas, lagi apa, bawaannya nggak mau ngapa-ngapain. Sekarang bilang mager, ibadah juga mager. Nah, ya, itu istiqomah. Jangan sampai, apalagi Nabi di hadis lain mengatakan yadrusul Islam kama yadrusul wasil said. Islam akan pudar seperti pudarnya warna baju kita, Pak. Di akhir zaman. Dulu kita beli baju warna biru, sekarang kita anggap masih biru, padahal birunya udah beda. Banyak orang di akhir zaman ngaku masih Islam, padahal jangan-jangan Islamnya udah luntur. Ya, hatta la yudra masyiamun wala salatun wala nusukun wala sodakotun wala nusukun, kata Nabi, sampai orang nanti yang ngaku Islam dia tapi nggak paham apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah atau zakat, apa itu haji. Dia ngaku Islam tapi nggak ngerti. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Saya pernah lihat itu di Turki itu kok banyak orang Islam ditanya tentang haji, tentang puasa nggak tahu. Dia tahu Ramadan, tapi yang sampai ini apa yang diwati-wati Nabi itu terjadi dari umat diri kita membuat, maka kita bisa terlindung. Nah, kalau lagi sedang belajar tahap itu, makanya perlu Pak. Itu pentingnya kita punya teman soleh, teman-teman baik. Kita lagi datang magernya, ada yang ngerti, Haji, mana nih nggak kelihatan dari subuh Pak, itu kan ada yang ngerti. Nah itu gitu, kalau ketemu orang-orang baik pasti ngomongnya baik-baik Pak. Kalau ketemunya ahli ibadah, ngomongnya tentang ibadah. Ya. Pak, kapan lagi kita umroh? Kemarin umroh, ayo kita kapan nih? Planning nih, jamaah Ramadan kita ziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi kalau masjid itu tiga, kata Nabi kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa belum, kapan Al-Aqsa? Jadi ngomongnya ibadah terus. Tapi kalau orang-orang jahat kan pasti ngomongin tentang jahat. Ntar malam minggu rumah siapa lagi kita setorin. Itu ngomong gitu. Jadi pengajiannya di apakah ini pengajian di mana? Ngomongin benar. Itu penting. Jadi kalau masih belajar tidak dikatakan munafik. Ya, munafik isi. Makanya belajar itu perlu teman-teman soleh, perlu guru dan sebagainya. Kedua, teman amal jamaah. Afsus salat sama sholat. Apa yang disebut sholat? Ya, yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Takbiratul ihram apa kalimat? Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Beda. Ada imam Allahu Akbar. Akbar. Takbiratul ihram bukan Ada yang ada begitu. Allahu Akbar apa jadi gitu. Nah, ini makanya filosofi salat. Kenapa Allahu Akbar ketika kita sebelum sholat itu kita di kepala kita nih isinya duit, jabatan, dunia. Ketika datang menghadap Allah, Allahu Akbar, semuanya jadi kecil. Allah yang Maha Besar. Satu sholat, ruku itu apanya kan segitiga, siku. Lalu makanya ketika kita ruku ini kan kita lurus itidah itu kan yang lurus, adil, menegakkan keadilan. Makanya bacaannya Robbana. Kalau yang tadi yang sebelumnya kan masuk ya Tuhanku, Rabbil firli warhamni, itu semuanya doanya ke aku. Tapi ketika itidah Robbana lakafatu. Karena menegakkan keadilan gak bisa sendiri, harus rame-rame. Jangan rajin ngaji tapi menegakkan keadilan pada takut. Banyak orang ngaji nih sikap ngajinya maka sosialnya masih bertentangan. Ada orang sering ngaji tapi harta warisan rakus. Bukan punyanya diembat. Punya adanya diembat. Tapi ngaji itu gimana?
Ya kan? Gitu ya. Ada orang ngaji terus rajin, tapi palingnya 7 turunan kan.